Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah Tonada, NIM saya 12204183188. Saya dari jurusan Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Dimana sebelum menginjak pada materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai satu, tujuan pembelajaran, dan yang kedua, materi pembelajaran, agar mata pelajaran yang kita pelajari sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik akan dapat menyusun model matematika suatu permasalahan yang berhubungan dengan aturan persamaan dan pertidaksamaan sesuai dengan karakteristiknya. 2. Peserta didik akan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah dibuat model matematikanya dengan menggunakan aturan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak secara mandiri. 3. Peserta didik akan dapat membuktikan kebenaran berbagai sifat persamaan dan pertidaksamaan sesuai dengan karakteristiknya. 4. Peserta didik akan dapat menerapkan aturan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur. 5. Peserta didik terampil menyajikan cara menyelesaikan masalah nyata dengan menggunakan aturan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Materi pembelajaran 1. Memahami dan menemukan konsep nilai mutlak. 2. Persamaan linear. 3. Pertidaksamaan linear. 4. Persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. 5. Pertidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Memahami dan menemukan konsep nilai mutlak. Masalah: seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Dapatkah kamu membuat sketsa lompatan anak tersebut? Penyelesaiannya, kita mendefinisikan lompatan ke depan adalah searah dengan sumbu X positif, dan sebaliknya lompatan ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif. Perhatikan sketsa berikut. Definisi: misalkan X bilangan real, nilai mutlak X ditulis mutlak itu garis 2 yang di sampingnya X, dibaca mutlak X. Didefinisikan mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, negatif X jika X kurang dari 0. Berikut ini kita akan mencoba menggambarkan grafik fx sama dengan mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, negatif X jika X kurang dari 0. Perhatikan beberapa titik yang mewakili grafik fungsi di atas. Perhatikan tabel 2.2 berikut ini. Titik-titik yang kita peroleh pada tabel ini disajikan dalam koordinat kartesius sebagai berikut. Perhatikan kembali ya grafik yang ada di atas. Grafik Y sama dengan fx sama dengan mutlak X. Berdasarkan definisi dan gambar grafik di atas, dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak X pada dasarnya menyatakan besar simpangan dari titik X sama dengan 0. Contoh, gambarlah grafik grafik fx sama dengan mutlak X dikurangi 2. Langkah pertama, buatlah tabel untuk menunjukkan pasangan beberapa titik yang mewakili grafik tersebut. Tentukan pertama kali nilai X
yang membuat nilai fungsi tersebut 0. Tentukan X dikurangi 2. Jadi koordinat awal kita adalah 2,0. Perhatikan tabel 2.3. Lengkapilah tabel di atas dan kamu akan menemukan beberapa koordinat titik yang memenuhi fungsi fx sama dengan mutlak x dikurangi 2 tersebut. Langkah kedua, letakkan titik-titik yang kamu peroleh pada tabel berikut dengan koordinat kartesius. Perhatikan gambar 2.5. Titik pada kurva fx sama dengan mutlak x dikurangi 2. Langkah 3, buatlah garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang sudah kamu letakkan di bidang koordinat tersebut sesuai dengan urutan nilai x. Kamu akan mendapat grafik seperti gambar berikut ini. Perhatikan gambar 2.6. Persamaan linear. Masalah, Andi dalam 3 hari berturut-turut membelanjakan uangnya untuk membeli keperluan sekolah. Pada hari Minggu, dia menghabiskan 1/2 dari uang yang dimilikinya. Pada hari Senin, dia membelanjakan uangnya Rp4.000 lebih sedikit dari uang yang dia belanjakan dari hari Minggu. Sementara uang yang dibelanjakan pada hari Selasa hanya 1/3 dari belanja hari Senin. Sekarang dia masih memiliki uang sisa belanja sebanyak Rp1.000. Dapatkah kamu membuat model dari persamaan tersebut? Buatlah model matematika dari masalah tersebut. Tentukan uang Andi sebelum dibelanjakan. Penyelesaiannya, diketahui belanja hari Minggu sama dengan 1/2 dikali jumlah uangnya. Belanja hari Senin sama dengan Rp4.000 lebih sedikit dari belanja hari Minggu. Belanja hari Selasa sama dengan 1/3 dikali belanja hari Senin. Sisa uang belanja sama dengan Rp1.000. Definisi 1. Persamaan linear. Satu variabel adalah persamaan B sama dengan 0. Dengan A, B anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, dan X variabel real, A koefisien X, B konstanta. Definisi 2. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan berbentuk AX tambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, C anggota bilangan real, A dan B tidak keduanya 0, di mana X, Y variabel real, A koefisien X, B koefisien Y, dan C konstanta. Sifat, misalkan I adalah persamaan linear, maka A. Penambahan dan pengurangan bilangan jika dua ruas persamaan I tidak mengurangi solusi persamaan tersebut. B. Perkalian bilangan tidak 0 jika dua ruas pada persamaan I tidak mengubah solusi persamaan tersebut. Contoh, jika X lebih dari sama dengan 0, tentukan pasangan titik X dan Y yang memenuhi persamaan linear. X dikurangi 4Y sama dengan 12. Untuk X, Y anggota bilangan real, kemudian gambarkan grafiknya. Penyelesaiannya, pertama-tama kita tentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan X dikurangi 4Y sama dengan 12, dan kita buat pada tabel berikut. Dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa terdapat tak hingga banyaknya pasangan titik XY yang memenuhi persamaan X dikurangi 4Y sama dengan 12, yaitu HP sama dengan kurung Kurawa kurung 0 negatif 3, 1, negatif 1 11/4, 2, negatif 10/4, 3, negatif 9/4, dan 4 negatif 9/4, dan seterusnya. Grafik X dikurangi 4Y sama dengan 12 ini memotong sumbu X di titik 12,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Selanjutnya menggunakan titik tabel di atas dan perhatikan grafik berikut.
Pertidaksamaan linear. Masalah, ayah Budi lebih muda dibandingkan pamannya, tetapi lebih tua dari ibunya, sementara umur bibinya hanya 1 tahun lebih tua dari umur ibunya, tetapi 1 tahun lebih muda dari umur ayahnya. Budi berencana mengurutkan umur antara ayah, ibu, dan paman, dan bibinya berdasarkan umur mereka yang lebih tua. Dapatkah kamu membantu Budi dalam mengatasi permasalahan tersebut? Penyelesaian pertama sekali, definisikan variabel-variabelnya sebagai berikut. Umur ayah A tahun, umur paman B tahun, umur ibu I tahun, umur bibi B tahun. Dari penjelasan permasalahan di atas diperoleh informasi sebagai berikut. Ayah lebih muda dibandingkan paman. Berarti A kurang dari P atau A dikurangi P kurang dari 0, itu bersamaan 1. B, ayah lebih tua dari ibu. A lebih dari I atau I kurang dari A, itu bersamaan 2. C, umur bibi hanya 1 tahun lebih tua dari umur ibu. B dikurangi 1 sama B dikurangi I sama dengan I, atau B dikurangi 1 sama dengan I atau B lebih dari I, itu bersamaan 3. D, umur bibi 1 tahun lebih muda dari ayah. B ditambah 1 sama dengan A atau B kurang dari A, itu bersamaan 4. Dengan mengamati pola di atas, yaitu A kurang dari B, I kurang dari A, I kurang dari B, dan B kurang dari A, urutan umur mereka mulai dari tertua ke termuda adalah P lebih dari A, lebih dari B, dan lebih dari I. Jadi kesimpulannya, paman lebih tua dibandingkan ayah, ayah lebih tua dibandingkan bibi, dan bibi lebih tua dibandingkan ibu. Definisi pertidaksamaan linier satu variabel adalah persamaan yang berbentuk AX tambah B kurang dari 0, AX tambah B kurang dari sama dengan 0, AX tambah B lebih dari 0, AX tambah B lebih dari sama dengan 0. Dengan A koefisien X, A tidak boleh sama dengan 0, A anggota bilangan real, B itu konstanta, di mana B anggota bilangan real, X variabel real. Definisi kedua, pertidaksamaan linier dua variabel adalah persamaan yang berbentuk AX tambah BY tambah C kurang dari 0, AX tambah BY tambah C kurang dari sama dengan 0, AX tambah BY tambah C lebih dari 0, AX tambah BY tambah C lebih dari sama dengan 0. Dengan AB koefisien A tidak boleh sama dengan 0, B tidak boleh sama dengan 0, AB anggota bilangan real, C konstanta, di mana C anggota bilangan real, XY variabel real. Sifat misalkankah adalah pertidaksamaan linier, maka A penambahan dan pengurangan bilangan di kedua ruas pertidaksamaan K tidak mengubah solusi persamaan tersebut. B perkalian bilangan tidak 0 di kedua ruas pada pertidaksamaan K tidak mengubah solusi persamaan tersebut. Persamaan linier yang melibatkan nilai mutlak. Masalah, Sungai Bengawan Solo sering meluap pada musim hujan dan kering di musim kemarau. Debit air sungai tersebut adalah P liter per detik pada cuaca normal. Perubahan debit pada cuaca tidak normal adalah sebesar Q liter per detik. Tunjukkanlah sketsa penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Penyelesaian, kamu telah mengetahui penyimpangan suatu nilai tertentu dapat dinyatakan dengan nilai mutlak. Nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan sebanyak Q liter per detik dapat dimodelkan dengan persamaan mutlak P dikurangi P sama dengan P, di mana X debit air sungai. Dengan pemahaman yang telah kita miliki, kita dapat menggambarkan grafik sebagai berikut.
Misalkan debit air sungai sama dengan X liter per detik, simpangan X terhadap nilai pada cuaca normal adalah mutlak X dikurangi P. Jika perubahan debit air tersebut bernilai P, maka mutlak X dikurangi P sama dengan Q, sehingga diperoleh X sama dengan P ditambah Q, atau X sama dengan P dikurangi Q. Dari grafik di atas, tampak jelas bahwa penurunan minimum debit air adalah P dikurangi Q liter per detik, dan peningkatan maksimum debit air adalah P ditambah Q liter per detik. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X dikurangi 3 ditambah mutlak 2X dikurangi 8 sama dengan 5. Penyelesaian dengan menggunakan definisi 2.1 maka diperoleh mutlak X dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 3 jika X lebih dari sama dengan 3 min negatif X ditambah 3 jika X dikurangi kurang dari 3. Mutlak 2X dikurangi 8 sama dengan 2X dikurangi 8 jika X lebih dari sama dengan 4. Negatif 2X tambah 8 jika X kurang dari 4. Sehingga A untuk X kurang dari 3, maka negatif X ditambah 3 dikurangi 2X tambah 8 sama dengan 5. Sehingga negatif 3X tambah 11 sama dengan 5, negatif 3X sama dengan negatif 6, X sama dengan 2. Memenuhi karena X sama dengan 2 karena pada domain X kurang dari 3. B untuk 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4, maka X dikurangi 3 dikurangi 2X tambah 8 sama dengan 5. Sehingga negatif X tambah 5 sama dengan 5. Negatif X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Tidak memenuhi karena X sama dengan 0. Tidak berada pada domain 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. C untuk X lebih dari sama dengan 4, maka X dikurangi 3 tambah 2X dikurangi 8 sama dengan 5. 3X dikurangi 11 sama dengan 5, 3X sama dengan 16, sehingga X sama dengan 16 per 3. Memenuhi karena X sama dengan 16 per 3 berada pada domain X lebih dari sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya, mutlak X dikurangi 3 ditambah mutlak 2X dikurangi 3 dikurangi 8 sama dengan 5 adalah HP 2,16 per 3. Ketidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Masalah seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit. Ibu dan anak dengan berat badan 2.200 gram. Untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil, maka harus dirawat di dalam inkubator selama beberapa hari. Suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 32 derajat Celcius sehingga 30 derajat Celcius selama 2 hari. Ternyata jika berat badan berada pada interval BB 2100 sampai 2500 gram, maka suhu inkubator yang harus dipertahankan adalah 34 derajat Celcius. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sehingga sebesar 0,2 derajat Celcius, maka hitunglah interval perubahan suhu inkubator. Penyelesaiannya, cara 1 dengan mengamati sketsa, sehingga interval kenaikan suhu inkubator adalah interval T garis mutlak 33,8 derajat Celcius kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 34,2 derajat Celcius. Cara 2 dengan memanfaatkan definisi. Bagian ini diserahkan kepada siswa. Kamu tentu dapat menyelesaikan dengan bantuan petunjuk berikut. 1. Pelajari kembali definisi. Kemudian ubahlah bentuk mutlak T dikurangi 34 derajat Celcius, yaitu mutlak T kurang
dikurangi 34 derajat Celcius sama dengan titik-titik jika titik-titik lebih dari sama dengan titik-titik, dan titik-titik jika titik-titik kurang dari titik-titik. 2. Kamu telah mempartisi bentuk nilai mutlak tersebut pada langkah 1. Dengan demikian, kamu harus menyelesaikan pertidaksamaan pada masing-masing partisi tersebut. Ingat, hasil yang kamu dapat harus diiriskan kembali pada domainnya daerah asal masing-masing sehingga kamu memiliki 2 interval jawaban. 3. Gabungkan jawaban yang kamu peroleh pada langkah 2. Kamu diskusikan dengan temanmu kenapa jawaban digabungkan, kenapa jawaban tidak diiriskan. Cara 3. Dengan memanfaatkan mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Kamu dapat lihat pada contoh.